Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurianti Jebua dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun ajaran 2024. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah, Bapak Agustinus Duha MPD, dan yang saya cintai dan kasih Tuhan, teman-teman saya semester 6 yang ada pada saat ini. Nah, di saat ini saya akan melaporkan hasil proposal penelitian saya di mata kuliah penulisan karya ilmiah yang berjudul Analisis Feminis dalam Novel Menjadi Perempuan Terdidik karya Wiyatmi. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Karya sastra sering diartikan sebagai bentuk seni yang sangat indah, maka tidak heran jika sangat banyak orang yang menyukai karya sastra. Meskipun hingga saat ini, minat masyarakat terhadap ilmu sastra masih rendah, karena banyak orang yang beranggapan bahwa sastra itu tidak perlu dipelajari oleh semua kalangan, cukup kalangan sastra saja. Dalam novel feminisme yang bertemakan Menjadi Perempuan Terdidik karya Wiyatmi, novel tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang tiada biasa seperti bahasa kias agar memperindah novel tersebut. Selain itu, novel ini memiliki keunikan sendiri, yakni mengisahkan tentang seorang perempuan harus berjuang melawan budaya patriarka yang lebih mengutamakan laki-laki, hingga diperbolehkan menempuh pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Dalam cerita tersebut, pengarang mengisahkan tentang perjuangan yang dapat menginspirasi pembaca bahwasanya perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan dan selayaknya untuk dihormati. Yang menjadi subfokus penelitian saya pada proposal ini yaitu: 1. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun di atas, maka peneliti ini fokus pada feminisme di dalam novel Menjadi Perempuan Terdidik karya Wiyatmi. Sedangkan subfokus penelitian saya, pada penelitian ini yaitu pada feminis di dalam novel Menjadi Perempuan Terdidik karya Wiyatmi, antara lain sebagai berikut, yaitu unsur-unsur feminis dan jenis-jenis feminis. Nah, yang menjadi rumusan masalah saya berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana feminis yang terdapat pada kumpulan novel Menjadi Perempuan Terdidik karya Wiyatmi. Nah, yang menjadi tujuan penelitian saya yaitu untuk mendeskripsikan feminis, unsur-unsur feminis, jenis-jenis feminis pada kumpulan novel Menjadi Perempuan Terdidik karya Wiyatmi. Nah, yang menjadi manfaat penelitian saya yaitu: 1. Secara teoritis, sebagai sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang feminis yang diteliti oleh feminis dalam novel Menjadi Perempuan Terdidik karya Wiyatmi. Dan yang menjadi manfaat penelitian secara praktis yaitu: 1. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehingga dari yang tidak tahu menjadi tahu dan sebagai bahan sumber informasi. Kedua, bagi masyarakat yaitu sebagai bahan rujukan dan sumber informasi khususnya bagi guru bahasa, pelajar dan pengulas tentang gaya bahasa untuk menganalisis cerpen lainnya. Ketiga, yaitu secara akademik dapat menambah informasi bagi mahasiswa di FKIP Nia Selatan, khususnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Keempat, yaitu sebagai koleksi perpustakaan yang dapat digunakan oleh siswa untuk menambah ilmu pengetahuan. Adapun definisi istilah dalam proposal penelitian saya itu: 1. Karya sastra adalah bentuk kreativitas yang berisi sederetan pengalaman batin dan imajinasi yang berasal dari penghayatan atas realitas, non-realitas, dan sastrawannya. Yang kedua yaitu novel adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk prosa yang mempunyai unsur-unsur instruksi. Yang ketiga yaitu feminis adalah ideologi pembebasan perempuan dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Demikian dengan isi bab 1 saya akan lanjut dengan bab 2 yaitu kajian pustaka. Deskripsi konsep.
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang konsep-konsep dasar dari hal yang akan dikaji seperti konsep dasar karya sastra, konsep dasar cerpen, dan konsep dasar unsur-unsur intrinsik. Berikut ini akan dipaparkan penjelasannya, yaitu 1. Konsep dasar karya sastra. Pada bagian ini akan dipaparkan konsep-konsep dasar karya sastra. Hal-hal yang akan dibahas pada bagian ini seperti pengertian karya sastra, fungsi karya sastra, dan ragam karya sastra. Pengertian karya sastra. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi dan pedoman. Kata sastra dalam kata kerja berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, atau instruksi. Sedangkan tra artinya menunjukkan alat atau sarana. Dalam bahasa Indonesia, kata sastra ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Berdasarkan asal-usul kata sastra di atas, maka muncul beberapa pendapat para ahli tentang sastra tersebut. Menurut Fananie dalam Samosir tahun 2013 halaman 17 bahwa sastra ialah karya fiksi yang merupakan hasil kreasi berdasarkan luapan emosi yang spontan, mampu mengungkapkan kemampuan aspek estetis baik yang didasarkan pada aspek kebahasaan maupun aspek makna. Maksudnya isi dari suatu karya merupakan paduan dari fakta dan imajinasi pengarangnya yang secara spontan muncul dan menceritakan tentang kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Nah, ada lagi pendapat-pendapat para ahli, yaitu menurut Priyatni tahun 2010 halaman 12. Karya sastra merupakan media yang digunakan sebagai pengungkapan oleh pengarang tentang realitas kehidupan masyarakat secara imajinasi dan secara fiksi. Dalam hal ini, sastra memang representasi dari cerminan masyarakat, sehingga karya sastra itu sungguh-sungguh dan merupakan miniatur dalam kehidupan manusia. Nah, menurut para ahli di atas ada dua, yaitu menurut Fanania dan menurut Priyatni, mengungkapkan bahwa karya sastra itu ada dua. Nah, fungsi karya sastra. Setiap karya sastra yang diciptakan oleh sastrawan atau pengarang pasti memiliki fungsi bagi pembacanya. Fungsi yang bisa didapatkan bergantung pada pembaca karya itu sendiri. Dalam membaca karya sastra ada berbagai motivasi dari diri pembaca. Ada yang membaca hanya sekedar mengisi waktu atau hiburan saja, dan ada pula yang membaca karena ada sesuatu yang hendak ia cari. Jadi, karya sastra berfungsi memberikan kesenangan atau kenikmatan kepada pembacanya. Menurut Jasa tahun 2012 halaman 3, karya sastra memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu menyampaikan ide-ide atau gagasan seorang penulis puisi, prosa, dan drama. Ide-ide itu dapat berupa kritik sosial, politik, budaya, dan pertahanan keamanan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Upaya menuangkan ide atau gagasan melalui karya sastra dapat dikatakan sebagai upaya kreatif seorang penulis untuk mengajak masyarakat pembaca mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Padi, tahun 2013 halaman 2-3, yaitu mengemukakan bahwa fungsi karya sastra dapat digolongkan dalam 5 kategori, yaitu 1. Fungsi rekreatif, yaitu sastra dapat memberikan menghibur yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Kedua, fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu fungsi estetis. Fungsi estetis ini yakni sastra mampu memberikan keindahan bagi penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. Keempat yaitu fungsi moralitas, yakni sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau penikmatnya sehingga mengetahui moral yang baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Kelima yaitu fungsi religiusitas, yaitu sastra pun menghasilkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani oleh para penikmat atau pembaca sastra. Nah, menurut Aditya tahun 2010 halaman 1-2, yaitu setiap karya sastra yang dibuat oleh sastrawan harus memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini fungsi-fungsi dari karya sastra sebagai berikut, yaitu 1. Fungsi deduktif.
Fungsi deduktif adalah fungsi sastra yang bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan pendidikan kepada penikmatnya mengenai nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung dalam karya sastra. Kedua yaitu fungsi moralitas. Fungsi moralitas itu adalah fungsi sastra yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan moral kepada penikmatnya sehingga dengan begitu penikmat karya sastra tersebut dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Fungsi estetis. Fungsi estetis adalah fungsi sastra yang bertujuan untuk memberikan nilai-nilai keindahan melalui karya sastra yang disajikan, baik itu karya sastra bentuk prosa maupun puisi maupun dalam drama. Yang keempatnya itu fungsi rekreatif, adalah fungsi sastra yang bertujuan memberikan hiburan bagi para penikmatnya. Fungsi hibur tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa senang dan gembira dan memberikan pengalaman. Kelima yaitu fungsi religiusitas, yaitu memberikan nilai-nilai keagamaan yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Adapun ragam karya sastra yaitu satu, dilihat dari bentuknya. Sastra terdiri dari 4 bagian yaitu 1. Prosa. Bentuk sastra yang diuraikan menggunakan bahasa bebas dan panjang, tidak terikat oleh aturan-aturan seperti puisi. Kedua yaitu puisi. Bentuk sastra yang diuraikan dengan menggunakan bahasa yang singkat dan padat serta indah. Ketiga, prosa liris. Bentuk sastra yang disajikan seperti bentuk puisi namun menggunakan bahasa yang bebas terurai seperti prosa. Keempat yaitu drama. Bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, serta disajikan dengan dialog dan monolog. Drama ada 2 pengertian, yaitu drama dalam bentuk naskah dan drama yang dipentaskan. Nah, di dalam karya sastra ada juga yang disebut karya sastra lama. Karya sastra lama. Karya sastra lama adalah karya sastra yang lahir dan tumbuh pada masa lampau atau pada masyarakat Indonesia lama. Sastra lama tumbuh dan berkembang seiring dengan kondisi masyarakat pada zamannya. Oleh karena itu, sastra lama mempunyai nuansa kebudayaan yang kental dan memiliki corak yang lekat dengan nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di suatu daerah atau masyarakat tertentu. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik adat istiadat, budaya, maupun bahasa. Jadi, karya sastra lama biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Jenis-jenis karya sastra lama yaitu 1. Pantun, 2. Gurindam, 3. Syair, 4. Hikayat, 5. Dongeng, 6. Tambok. Ciri-ciri karya sastra lama yaitu terikat oleh kebiasaan dan adat istiadat. Kedua, bentuknya baku dan terikat oleh kaidah-kaidah yang baku pula. Bersifat istana sentris. Dan keempat, biasanya tidak disertakan nama pengarang atau anonim. Nah, kedua, karya sastra baru atau modern. Karya sastra baru atau modern ini merupakan karya sastra yang muncul dan berkembang setelah masa karya sastra lama dan tidak dipengaruhi oleh adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Bisa dikatakan bahwa karya sastra modern dimulai ketika terjadi perubahan-perubahan yang cukup mendasar terhadap sifat dan ciri khas sastra yang digunakan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa lahirnya karya sastra modern ini adalah ketika mulai terjadi perubahan penggunaan media yang digunakan, yaitu dari media lisan yang bersifat kuno menjadi media tulisan yang lebih modern. Adapun jenis-jenis karya sastra modern yaitu 1. Roman, 2. Novel, 3. Cerita pendek, 4. yaitu drama, 5. Puisi modern. Ciri-ciri karya sastra modern itu yaitu 1. Tidak terikat oleh adat istiadat atau lebih fleksibel. 2. Berhubungan dengan kondisi sosial atau masyarakat. 3. Mencerminkan suatu kepribadian penerbitannya. 4. yaitu mencantumkan nama pengarangnya. 5. Tidak terikat dengan kaidah baku dan menggunakan bahasa yang lebih bebas. Konsep dasar feminis. Pada bagian ini akan dibahas tentang konsep dasar feminis. Adapun yang dibahas pada bagian ini yaitu 1.
Pengertian feminis, sinopsis novel, penyajian data, dan temuan penelitian. Bagian A, pengertian feminis. Feminis adalah sebuah kata sifat yang berarti kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan, gerakan dan ideologi yang bertujuan untuk mencapai tingkat gender yang bernaung pada asasi manusia. Feminisme adalah aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan jika perempuan memiliki hak yang sederajat dengan laki-laki. Berarti perempuan bebas menentukan dirinya sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki selama ini. Dalam sejarah di Indonesia, untuk menjadi perempuan terdidik, seorang perempuan harus berjuang melawan budaya patriarka yang lebih mengunggulkan laki-laki hingga diperbolehkan menempuh pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Demikianlah penampilan saya pada hari ini. Jika ada kesalahan mulai dari tutur kata saya, gerakan saya, bahasa saya, serta kalimat yang saya ucapkan, saya minta maaf sedalam-dalamnya, dan kedepannya saya akan perbaiki lagi dan semoga dimaklumi bagi Bapak Ibu dan bagi para pendengar dan teman-teman sekelas saya. Sekian dan terima kasih hasil materi yang saya paparkan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.